Altogether wonderful to me. Altogether lovely, altogether wonderful, altogether wonderful to me. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kalau kami masih boleh ada saat ini. Kalau kami boleh datang ke tempat ini. Kalau kami masih boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Itu sebuah anugerah. Itu adalah anugerah yang begitu besar Tuhan. Buat kami menyadarinya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Buat setiap kesempatan untuk kami memuji, menyembah Engkau. Untuk setiap kesempatan untuk kami dapat mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus Kau lanjutkan apa yang Kau mau di tengah-tengah kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sekali lagi saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Come on. Mari tetap semangat saudara. Masih semangat dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala yuk. Come on. Oh pujianmu kepada Tuhan. Sebagian yang lain dipuja, yang lain disembah. Jiwa bebas terlepas, kuasa malah terhembas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Katakan, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajak namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi keajaiban terjadi. Maka kita takkan pernah berhenti. Katakan sama-sama. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajak namanya. Katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi keajaiban terjadi.
mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Bercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tak tertandingi oleh siapapun yang berdiam di bumi ini. Katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Katakan, semua musuh gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Seorang kemenangan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, Kau melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu yang tak tertandingi. Pada siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Ya, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Seorang kemenangan
Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari semua di dunia. Keadaanmu sedang sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu tetap. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Berapa banyak yang merasakan hadirat Tuhan malam hari ini? Saya rindu tangan-tangan yang merasakan hadirat malam hari ini. Lambaikan tanganmu saudara. Amin. Mari ambil sikap hati yang terbaik bagi Tuhan. Jangan anggap rutinitas di tempat ini saudara. Mari undang hadirat Tuhan di tempat ini. Mari bertemu dengan Tuhan malam hari ini. Biar Tuhan melawat kita saudara. Tuhan membuka semua pintu-pintu yang tidak pernah kita buka. Ketika hadirat Tuhan turun di tempat ini. Syikita karalaya ralabas syikita karalaya. Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come quickly. Your will be done the same. On earth as it is in heaven, let heaven come to earth as it is in heaven, let heaven Father Lord, come on sing church. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come quickly. Your will be done the same on earth as it is in heaven. Let heaven come to earth as it is in heaven. Let heaven come. 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 Let heaven
Kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Berjemaat Tuhan, naikkan pujian penyembahan-Mu malam hari ini. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, forever. Your presence, Lord. Oh, your presence. Kami tahu Engkau setia dalam kehidupan kami, Tuhan. Di saat ketidaksetiaan kami, Engkau ada dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus buat kesetiaan. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Saya undang semua bangkit berdiri, saudara. Mari kita berikan penghormatan yang paling tinggi di hadapan Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan.
Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapuskan kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kau pegang hidup kami Tuhan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Tidak akan pernah tergantikan Engkau di dalam lubuk hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih dan lebih lagi. Forsake me, oh your presence, oh your presence. Tanahku berserah
selamanya Engkau setia For your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Berjemaah Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu. For your presence mari berikan syukur buat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kalau Dia ada, pelihara kita. Naikkan syukur, naikkan penyembahan. Mari tutup matamu, angkat hati, angkat tanganmu. Never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me, Lord. Forsake me. Oh, your presence. You'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence, oh, never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Sampai habis bumi berlalu Tuhan. Sampai malam menyatu, kami akan tetap menyembah Engkau Tuhan. Kami akan tetap menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Sampai habis bumi berlalu,
sampai siang malam menyatu. Akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu. Kami akan tetap menyembah Engkau Yesus dalam kondisi apapun hidup kami, dalam apapun musim hidup kami Tuhan. Naikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Meski tak seindah malaikat di surga menyembah, ini seruan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu. Kami akan menyembah Engkau Tuhan. Terus Tuhan. Ya pujian kami terus naik sebagai domba yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Keluar dari hidup kami pujian dan penyembahan Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan Engkau selalu Tuhan. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Sampai habis bumi berlalu. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Biar terus gelora cinta keluar dari seluruh kehidupan kami Tuhan. Hari Tuhan Engkau yang beracara sepenuhnya untuk ibadah pada malam hari ini. Akarata ramaya siki, akarata ramaya siki. Ya Bapa-Ku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setia
kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kasih sayang-Mu, kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami setiap pribadi Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang kuasai setiap kehidupan kami. Kami mau fokus akan Engkau mendengarkan setiap firman yang dibagikan pada malam hari ini. Biar setiap firman yang dibagikan menjadi benih yang bertumbuh dengan sangat lebat di dalam kehidupan kami. Dan kami terus Tuhan, mau untuk terus berlari mengejar apa yang menjadi bagian kami, apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Mari Tuhan beracara sepenuhnya untuk malam hari ini. Kami tahu hadirat-Mu Tuhan sangat menguasai kami saat ini. Dan kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil. Ini waktunya Tuhan, ini saatnya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ya radabaya shikaradabaya so. Ya radabaya shikaradabaya so. Kami percaya inilah waktunya firman jadi daging, mimpi jadi nyata. Ya radabaya so. Kami tahu Tuhan, kami tinggal sedikit lagi. Kami tahu Tuhan, tinggal sedikit lagi waktunya. Dan kami saat ini meraih semuanya. Ya Rabbanamu Yesus. Ya namanya nama. Terima kasih Tuhan, kami percaya memang benar waktunya tinggal sedikit lagi Engkau hadir dan Kau datang untuk menjemput kami. Dan ini waktunya untuk kami tetap fokus, never give up. Tidak ada kata menyerah, karena kami ada di dalam-Mu dan Kau di dalam kami. Kami maju terus, kami maju terus, kami maju terus bersama dengan Kau. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Kau berfirman. Karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Kami tolak semua yang tidak benar, segala kuasa kegelapan yang berbicara, ingin mencuri firman dalam nama Yesus, menyingkir itu semua. Mari Roh Kudus beracara dalam nama Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Sekali lagi saya ingatkan kepada semua bahwa ini waktunya benar-benar tidak main-main. Waktunya sebentar lagi, memang benar-benar sebentar lagi. Di mana Yesus akan datang di awan-awan dan benar-benar siapa yang didapati menyelesaikan tugasnya akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Ya. Saya ngeri sekali saudara. Saya ngeri sekali, sebabnya pada waktu saya kemarin pergi ke Israel, kami pergi ke Sumur Yakub, dan ternyata di sana ada satu lukisan tentang penyiksaan daripada orang-orang pada waktu zaman-zaman dahulu. Saya barusan tahu kalau orang dikuliti zaman dahulu itu seperti apa, karena di situ lukisannya ada.
Nah, firman bilang bahwa bagi orang-orang yang ditinggal, yang tidak diangkat, itu akan mengalami penyiksaan yang belum pernah terjadi dari dunia dijadikan sampai hari itu. Saya ngeri, saudara. Saya ngerinya penyiksaannya kayak apa ya? Kalau ternyata orang yang dikuliti itu, ya, di kaki di atas, kepala di bawah, ya, terus memang benar-benar mereka tidak sampai ke lantai, jadi ngapung gitu, saudara, ya, karena diikat, terus pakai peso gitu, dikasih garis, habis itu ditarik ke bawah kulitnya, ya, persis ngulitin mungkin binatang, ya, dan itu manusia loh, saudara, itu manusia. Jadi zaman dulu memang betul saya pernah dengar ada tas dari kulit manusia, mungkin ada tuh, betul, saudara, ya, karena persis ngulitin binatang ya seperti itu, ya. Saya sungguh memperingatkan ini kepada kalian semua, kita semua yang ada di tempat ini, juga untuk saya sendiri, bahwa saya katakan bahwa ini bukan main-main waktunya. Ini justru Yesus belum datang di awan-awan, itu berarti kesempatan untuk kita bisa berubah. Kita bisa kejar, kita bisa selesaikan bersama dengan Roh Kudus setiap tugas dan bagian kita. Karena kalau kita pakai usaha kita sendiri, kita pakai kekuatan kita sendiri, nggak mungkin bisa. Nggak akan mungkin selesai. Saya mau katakan, tidak akan mungkin selesai, saudara. Tapi kalau pakai kekuatan Roh Kudus dan saudara ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam saudara, itu yang bisa. Nah, bagaimana kita bisa ada di dalam Tuhan? Cuman satu, kalau kita seirama dan sejalan dengan Dia. Betul? Nggak mungkin seseorang berjalan bersama kalau tidak sepakat. Betul kan? Yesus sudah berikan kepada kita jalan keluar. Yesus sudah berikan satu jalan kepada kita. Ini loh jalan yang kau harus ambil, yang kau harus jalani. Dan saudara ngambil jalan sendiri, ya berarti siap-siaplah untuk ketemu dengan setan nanti ya, bukan dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Itu betul. Saat-saat ini saya lihat seorang yang tidak usah ngomong, di hatinya saja sudah lari dari Tuhan. Berontak keluar, kerugian pasti akan didapat. Ini bukan sesuatu yang menakutkan. Ini benar, saudara. Pokoknya kalau kita ini keluar dari jalur Tuhan, setan itu langsung ambil. Setan langsung tangkap. Kenapa? Supaya buat kita kepahitan nanti akhirnya dengan Tuhan. Tapi kalau saudara tetap ada di dalam jalur Tuhan, tetap saudara mengasihi Tuhan, bayar harganya berapapun. Pokoknya aku mau jalan yang Tuhan siapkan, aku di situ. Paksakan dirimu. Apa yang terjadi? Kemuliaan demi kemuliaan akan menjadi milik kita. Itu saya nikmati. Itu kami semua nikmati. Benar-benar, saudara. Ya, maka dari itu kemarin kami sudah kumpul di Bekasi dan firman Tuhan keluar di Bekasi, yaitu apa? Harus kerja keras 3 kali lipat. Haleluya, saudara. Ya, kalau mau jujur, itu sebenarnya firman untuk Ibu Iin, saudara. Saya buka kartu sajalah. Sebenarnya itu firman untuk Ibu Iin. Tapi ya masalahnya beliau sudah mengkhotbahkan. Nah, itu masalahnya. Ya. Masalahnya di situ. Kalau beliau tidak khotbahkan, ya saya tenang aja. Karena apa? Karena itu untuk dia, untuk kelompok pasukan. Tapi karena beliau sudah khotbahkan dan itu sudah didengungkan di mana-mana. Ya, bagi saudara yang masuk suku Batra, ya, berarti itu semua ya sudah, ayo kita jalani. Firman Tuhan bilang, tidak usah takut, tidak usah bingung, nanti bisa atau tidak, Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan cuma ngomong kok, Kak, aku cuma butuh kamu berkata aku mau, terus kamu jalan bersama dengan Dia. Tuhan tidak butuh untuk kita memplanningkan sesuatu. Nah,
Tuhan tidak butuh untuk kita berkata, aku bisa Tuhan, aku pasti bisa. Enggak. Tuhan cuma butuh gini. Engkau mau? Yuk jalan bersama dengan aku. Matikan daging. Matikan daging. Pada waktu manusia mati daging, roh yang tumbuh, roh yang keluar, roh yang memimpin. Nah di situ yang membuat engkau bisa dan saya juga bisa. Tapi kalau rohmu lemah, dagingmu yang memimpin, habis, pasti hancur. Karena apa? Tidak akan pernah bisa. Karena lawanmu itu beratnya benar-benar. Setan itu menghalangi terus. Setan pengen motong terus. Dengar baik-baik. Saya mau bagikan ini. Setan itu memotong terus. Setan itu menghalangi terus. Kenapa? Tujuannya satu. Orang yang tidak selesai, tidak diangkat. Nah, saudara harus tahu ini. Saudara harus ngerti. Dan Tuhan pengen kita diangkat. Karena penyiksaan yang akan didapat bagi orang yang ditinggal, itu gak mainan. Nah, jadi engkau hari ini terbuka pikiranmu. Setan menghalangi, setan mau pakai cara apapun lah. Termasuk orang-orang yang dekat dengan kau. Termasuk keluargamu. Setan akan pakai. Dan saya katakan, itu firman. Bukan saya ngomong. Itu firman, semua tertulis. Makanya firman berkata, kita harus fokus. Kita harus mengasihi Yesus lebih daripada segala-galanya. Dan mengasihi itu, firman bilang, bukan hanya sekedar berkata mengasihi, tapi melakukan segala perintahnya dia. Jalan bersama dengan dia. Biarpun sampai tertatih-tatih lah. Mungkin engkau tidak bisa jalan sampai, aduh beratnya sampai kau seret. Lebih baik engkau jalan terus bersama dengan Yesus. Karena apa? Nanti kurangnya, Yesus akan berkata, karena dia tinggal dengan aku. Karena dia ada dengan aku. Karena dia bersama aku. Di dalam aku. Dan aku di dalam dia. Aku sudah bayar semua di kayu salib. Amin. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Kenapa sampai Yesus berkata, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kuncinya di situ. Karena setiap manusia tidak ada yang bisa selesai. Sudah gak akan ada yang selesai. Siapapun tidak ada yang selesai. Nanti Yesus yang selesaikan semuanya. Kuncinya kita ada di dalam dia. Dia ada di dalam kita. Nah, kalau kita ada di dalam dia, tapi hidup kita tidak kudus, nggak bisa. Karena firman bilang, yang kudus nggak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Sekarang kudus itu apa? Bukan kudis. Tapi kudus, saudara. Apakah kekudusan itu? Kekudusan adalah engkau dan saya ada di dalam jalurnya Tuhan. Kekudusan yang asli adalah engkau dan saya seirama dengan dia. Apa yang dia mau kita jalani bersama dengan dia. Matikan daging. Matikan jiwamu. Di dalam jiwa itu ada apa? Keinginan. Di dalam jiwa ada apa? Nafsu. Di dalam jiwa ada apa? Ya, perkara dosa demi dosa. Sungkan dan segala sesuatu. Dan itu semua harus mati. Hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Benar-benar saya katakan ini waktunya. Ini waktunya. Bahkan mungkin saudara kalau lihat keadaan zaman saat ini. Ngeri saudara. Ngeri. Kemarin saya ketemu dengan satu anak. Saya diceritain segala macam yang saya nggak ngerti. Jujur aja. Saya nggak ngerti sampai terpesona dengan anak ini. Kenapa? Anak ini ternyata mempelajari peperangan. Mempelajari Israel itu sampai sedetil-detilnya. Saya diam di depan dia dan dia cerita banyak tentang kegiatan dan tentang apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan bangsa-bangsa lain terhadap bangsa Israel. Dia tahu, dia baca buku-buku semua, dia tahu. Saya sampai melongo. Dalam arti, kok saya nggak tahu ya. Tapi yang anehnya, dia ini nggak ngerti kalau itu penggenapan firman. Jadi pada waktu dia ngomong dengan saya ngomong, itu sudah tertulis dalam firman.
Dia ngomong lagi, saya bilang, itu sudah ada di dalam firman. Nanti ceritanya gini, ini akan jadi gini, ini nanti gini. Dia gantian melongo, saudara. Kenapa? Kami sama-sama bengong, kenapa? Karena yang saya ngomong, dia ngomong, sudah sesuai dengan firman semua. Saya tidak akan buka di sini, karena kalian akan lebih tegang. Benar, saudara. Saya dengarnya juga semangat, karena saya senang memang. Karena sudah jalurnya sesuai dengan firman. Tidak benceng sedikit pun. Tinggal nunggu titik breng gitu loh. Yang saya ceritakan pada dia, nanti gini loh. Oh gitu ya. Iya nanti ini gini. Itu jadi, Yesus datang. Yang saya sangat-sangat terpesona adalah semua tidak keluar daripada jalur firman. Dia tuh nggak tahu istilahnya artinya firman kayak apa mungkin. Tapi dia cuma ngomong dari baca koran, dari baca majalah, dari TV dan segala macam. Dia ngomong tentang pokoknya semua yang sesuai dengan firman. Saya sendiri, wow, benar ya Tuhan bahwa sutradara agung itu memang benar Bapak di surga. Tanpa sadar, semua itu melakukan menggenapi firman. Makanya saya katakan kepada saudara, memang betul, tinggal sebentar lagi. Tinggal sebentar lagi. Ini rame, saudara. Ini rame sungguh-sungguh. Ya. Ayo kita buka dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Tuhan tadi pagi berkata supaya kita benar-benar diingatkan. Kalau kita benar-benar mau jadi pasukannya Tuhan, ya. Di 2 Timotius pasal 2 sudah tertulis apa yang kita harus dan siapkan semuanya. Kita harus lakukan apa dan kita siapkan apa, ya. Ayat 1 dikatakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini ada satu kandungan di mana kita sadar bahwa kita tidak pernah bisa hidup di luar daripada kasih karunia. Di sini firman jelas berkata, kalau kita hidup di luar kasih karunia, kapan orang itu hidup di luar kasih karunia? Kalau orang itu hidup dengan pikirannya sendiri. Orang hidup dengan apa? Maunya sendiri, bukan maunya Tuhan. Keluar daripada jalurnya Tuhan. Berarti kasih karunia itu menjauh dari hidupnya. Firman bilang, dia akan lemah, bukan kuat. Dan orang yang kuat, itu orang yang benar-benar sadar akan kasih karunia. Hari-hari ini terus saya diingatkan Tuhan dan selalu berkata semua hanya karena anugerah. Kita hidup, kita masih ada sampai hari ini, semua karena anugerah. Bukan karena vitamin, bukan karena apapun. Tapi semua karena anugerah. Saya sudah pernah ceritakan, saya sebenarnya sudah mati, saudara. Saya pernah mati di pesawat. Dan saya sudah bangkit lagi karena Tuhan bangkitkan saya. Ya. Dan saya sadar hari-hari ini semua karena anugerah. Benar, saudara. Kalau tidak dia anugerahkan, tidak mungkin. Ya. Nah, seseorang yang tidak sadar perkara kasih karunia, seseorang yang tidak sadar bahwa ini semua karena anugerah, ini repot. Pasti hidupnya penuh dengan keakuan, mengasihani diri sendiri, kesombongan. Ini bahaya, saudara. Karena apa? Makin lama makin hancur. Jangan lawan Tuhan. Dan jangan minta Tuhanmu untuk ngikuti engkau. Ini waktunya kita yang ikut dia. Karena apa? Dia rindukan. Dia sudah ketok. Firman harus tergenapi. Justru kita ini ngikuti jalur firman. Sadar tidak sadar, saudara akan ngerti.
nanti sesuai dengan firman semuanya. Ya, kadang-kadang orang pintar malah keblinger, saudara. Nah, itu makanya dikatakan orang kaya susah masuk surga. Itu termasuk orang pintar-pintar, saudara. Makanya kalau ikut Tuhan, jujur aja, udah taat sajalah. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Kalau terlalu banyak pertimbangan, bubar wis. Karena dia selalu inginkan untuk cuman kita percaya, lakukan. Percaya, lakukan. Dia tidak akan pernah mendatangkan yang jelek. Selalu mendatangkan kebaikan. Ya. Yang kedua, ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Yang juga cakap mengajar orang lain. Ngerti maksudnya ini? Saat ini Tuhan sedang cari loh orang yang bisa dipercaya. Tuh, saudara kau baca ini, saudara ngerti coba. Ini seluruh Tuhan sedang cari loh. Siapa orang-orang yang bisa dipercaya? Siapa orang-orang yang bisa dipercaya dan diberikan sesuatu tanggung jawab yang besar? Jangan saudara bilang, loh jadi ayat ini artinya bukannya saya nyari, bukan. Saudara bisa enggak untuk dipercaya sama Tuhan? Karena jelas di sini kita kan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Saudara bisa dipercaya? Jangan pernah bermimpi untuk menjadi orang yang memilih. Bermimpilah untuk orang yang dipercaya oleh Tuhan. Bermimpilah untuk menjadi orang yang benar-benar jadi bendahara-bendahara yang dipercaya oleh Tuhan. Hari-hari ini, waduh saudara, ujian demi ujian keluar. Hari-hari ini benar-benar hidup dalam kairos Tuhan, itu betul saudara. Perkara simpel itu ujian. Benar saudara. Apakah benar engkau dipercaya 2 talenta? Engkau bisa Tuhan percayakan dan bisa menghasilkan 2 lagi. Kalau bisa, engkau akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Atau engkau dikasih 1, engkau sembunyikan di tanah. Artinya apa? Tanah. Bicara tentang tanah. Dikubur. Itu bicara apa? Kedagingan. Engkau dapat 1, engkau pakai semua untuk kemuliaan bagi dirimu sendiri. Engkau punya 1, engkau pakai sendiri. Yang penting aku nikmati. Yang penting aku mengasihani diri sendiri. Hati-hati. Tuhan malah bilang, ambil yang 1 itu, kasihkan yang 10. Ini waktunya tidak mengasihani diri sendiri. Ini waktunya untuk tidak santai. Tapi ini waktunya untuk kerja keras bagi Tuhan bersama dengan Roh Kudus. Saya mau katakan, dikatakan 3 kali lipat, itu saudara harus mikir. Kayak apa? 3 kali lipat tuh saudara, kayak apa? Saya sampai ngomong gini, rame ya Tuhan, 3 kali lipat. Tuhan bilang, terserah padamu, mau atau tidak. Makanya saudara, saya sampai gini, Tuhan. Dan Tuhan bilang, kamu akan ngerti semuanya. Dan hari-hari ini saya mulai ngerti. Sebelum saya ulang tahun kemarin, bulan kemarin, saya ini pelayanannya gila-gilaan saudara. Benar saudara. Dan ternyata hamba Tuhan nangkep. Jadi pada waktu saya sebelum ulang tahun, Tuhan bilang sama saya gini, seberapa kamu bisa nak? Kamu kerja keras bagi aku. Dan benar saudara, hampir tiap hari saya tidak di rumah. Saya dari luar negeri atau dari luar kota, cuma 1 hari di rumah, berangkat lagi. Wah pokoknya sibuk, sampai ayah saya, ibu saya sedikit komplain. Mereka bilang, jaga kesehatan ya nak, jaga. Dan saya ngerti, iya itu baik.
Tapi saya tahu itu untuk Tuhan. Dan sudah tahu, pada waktu kemarin saya didoakan. Saya dapat 4 jubah. Bayangin saudara. Saya sampai gini, kok bisa ya Tuhan kasih 4 jubah. Tuhan bilang, semua yang kau kerjakan itu tidak sia-sia. Yang dibagikan 9, sudah tak ambil 4. Berarti yang lain cuma dapat 1. Dan sudah tahu, Tuhan bilang, aku cuman mau engkau kerja keras, engkau responi, itu tidak sia-sia dan kau akan ambil hadiahnya. Benar loh saudara. Makanya saya katakan, ini satu kesaksian. Apa yang kau lakukan buat Tuhan, itu tidak sia-sia. Jangan punya pikiran pengen berkat. Nah, pokoknya lakukan bagian, Tuhan yang akan memberkati engkau. Motivasimu harus lurus. Saya cuma berkata, Tuhan sudah begitu baik. Kalau tidak karena Tuhan, tidak mungkin saya masih hidup. Mungkin saya sudah mati. Dan Tuhan bilang, itu benar. Makanya dikatakan, jangan lupa perkara kasih karunia. Jangan lupa perkara anugerah itu. Ya. Oke. Sekarang kau bisa koreksi dan kau bisa lihat hidupmu. Apakah engkau bisa dipercaya oleh Tuhan. Dia sedang nyari loh. Seseorang yang bisa dipercaya. Seseorang yang tidak mengasihani diri sendiri. Seseorang yang benar-benar hanya menjadi seorang hamba. Melakukan apa yang Tuhan yang suruh. Ya. 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Aduh, ini yang ngeri saudara. Saya sampai ngomong gini, Tuhan kok ada ayat ini ya, ikutlah menderita. Dan Tuhan bilang gini, saat ini nak, dengarkan, Tuhan berkata pada saya, engkau harus berani untuk berkata, berapapun harga yang aku harus bayar, untuk Tuhanku suka, untuk menyenangkan hati Tuhan, aku akan ambil. Ini bukan kata-kata biasa loh saudara. Ya, mungkin kelompok-kelompok lain masih berkata tentang berkat. Nah, kita sudah harus masuk. Berapapun harga yang harus kita bayar, buat Yesus disukakan, engkau harus ambil dengan hati yang rela. Ini ayat ini artinya begitu. Tidak ada yang gratis. Ada selalu pengorbanan yang harus dikorbankan. Kenapa? Mungkin sudah tanya, kenapa sih Pak kok harus ada pengorbanan? Kenapa harus ada berkorban? Lihat Tuhanmu sendiri. Dia berkorban. Memangnya enak pada waktu dia di Taman Getsemani terus habis itu dia masuk dalam jalur salib? Kemarin saya tanpa sadar saya lagi santai di apartemennya Lala. Saya lagi duduk santai, saya nyalain TV. Kaget saya saudara, karena apa? Ternyata sedang dibahas perkara mahkotanya Yesus. Jadi saya senang, saya dengerin. Ternyata apa yang digambar-gambar salah besar. Ternyata mahkotanya Yesus itu kayak helm. Ngerti tidak saudara? Jadi bukan rangkaian begitu, bukan. Helm cakil. Helm proyek. Nah, kalau yang bangunan langsung tahu, helm proyek. Jadi ternyata mahkotanya Yesus seperti itu. Dikatakan untuk dibuat, memang ini susah, tapi pasti sudah disiapkan. Dan itu saudara, jadi Yesus kepalanya begini dimasukkan. Dia bilang, itu duri sampai ke otak. Durinya itu tajamnya ya mungkin sekitar segini lah saudara.
sekitar 6 cm atau 8-an. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, si reporter ini kan nyari sungguh-sungguh sampai ke Israel, ternyata sampai hari ini masih ada si pembuat itu. Yang keturunan, nggak tahu begini, pokoknya dia nganyam itu aja. Jadi dia ke sana, ternyata orang ini lagi nganyam juga, terus dia bilang, oh kamu lagi nganyam? Iya, ini mahkotanya Yesus kayak gini. Ini mahkotanya orang Yahudi. Kalau dia kasih mahkota duri, oh iya. Terus dia coba, saudara. Dia coba. Namanya juga orang, ya nggak tahu, saudara, dicoba. Pada waktu masuk Siti aja, saudara, itu belum ditancapkan, nempel, dia bilang, cabut. Dia bilang, sakitnya luar biasa ya. Nah ya iyalah ya saudara, saya juga lihatnya juga sudah langsung tahu. Itu bukan sesuatu yang enak. Karena duri kan tidak pernah sesuai dengan kepala kita. Duri kan ada yang ke kanan, ke kiri dan segala macam. Jadi kalau pada waktu ini dimasukkan, ya itu sudah pasti nancep. Ada yang lurus. Masuk dah, lurus mah. Mungkin kalau tengkoraknya yang ini keras, dia masuk di belakang. Karena ini helm, seperti helm. Dan pada waktu itu dimasukkan, tidak masuk. Saya lihat sendiri kalau ini, penglihatan. Dan diambil balok, dipukulkan, das, masuk. Sudah tahu? Itu yang kau bilang, kenapa aku harus berkorban? Tuhan melebihi. Ya? Jadi di sini kalau dikatakan bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Engkau harus siap. Terlalu menyakitkan hati Tuhan kalau engkau ikut Yesus hanya karena duit, hanya karena ingin berkat. Jujur. Terlalu menyakitkan hati Tuhan. Maaf ya, kalau engkau mengasihi seseorang lebih daripada dia. Karena apa? Karena Yesus sudah buktikan dan Yesus sudah lihatkan seperti apa dia mengasihi kita. Saya barusan cerita tentang mahkota duri. Karena jarang sekali ini dibahas. Dipikir mahkota duri seperti yang kita lihat di gambar-gambar. Ya, seperti itu. Kalau seperti itu, mukanya tidak akan penuh dengan darah. Dikatakan mukanya itu sudah tidak berbentuk manusia. Kenapa? Karena darah semua. Jelas, saudara? Jelas. Makanya kita harus sadar. Kita harus berani sungguh-sungguh. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi benar-benar kita berani berkata, Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi aku balas kasih. Berapapun aku harus berkorban. Demi Engkau disukakan. Aku siap Tuhan. Dan ternyata itu tidak sia-sia. Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita. Dia selalu melihat ketulusan hatimu. Maju lagi. Yang keempat dikatakan gini. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Lihat, ini sekarang kita kan lagi perjuangan ya. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya. Supaya dengan demikian, ia berkenan kepada komandannya. Lihat. Kalau kau jadi seorang prajurit, dan kau masih memusingkan dengan perkara-perkara dunia, jujur, berarti engkau tidak percaya bahwa Tuhanmu dapat memberkati engkau. Kalau engkau masih khawatir, berarti engkau tidak punya iman. Dan engkau tidak percaya. Ini barusan prajurit tuh saudara. Barusan istilahnya belum sampai yang dapat bintang istilahnya ya.
Nah, kalau yang sudah dapat bintang, ini ngeri lagi saudara. Bukan ngeri dalam arti apa, tapi harus sadar. Ujian bintang itu bukan ujian sederhana. Ujian bintang yang pertama adalah dia berani untuk jadi contoh. Bagi yang lain. Biarpun dia tahu, kalau aku lakukan ini, aku akan menderita. Aku akan lakukan ini, waduh dagingku tidak suka. Tapi demi aku harus jadi contoh. Aku harus berani lakukan. Jadi tidak meninabobokan daging. Ujian bintang, apalagi? Ujian para bintang bukan memilih yang ia suka. Tetapi dia hanya memilih apa yang komandannya, apa yang tugas yang harus diselesaikan. Itu harus diselesaikan. Terus apalagi? Ujian bintang, ya. Itu apa? Tidak mencari yang cepat selesai, tetapi lebih memilih proses dan menuju pada ketepatan. Nah, ini yang saya katakan rada susah, saudara. Kalau engkau benar-benar tidak melekat sama Tuhan. Karena jujur, kita pengennya kan cepat. Tapi ternyata kalau sudah di level bintang, Tuhan lebih suka pada ketepatan. Yang satu cerita ya saudara, kemarin saya pelayanan ke satu tempat. Pada waktu saya pelayanan di satu tempat, saya turun, saya lihat mereka sudah mulai nari, sudah mulai segala macam. Pada waktu itu, Casey ikut dengan saya. Casey duduk dengan penari-penari. Terus saya juga duduk di belakang lah, saya duduk di belakang. Menunggu waktunya khotbah. Terus Tuhan ngomong gini sama saya. Engkau bisa belajar dari apa yang kau lihat hari ini. Iya Tuhan. Maksudmu apa? Saya bilang. Terus saya lihat penglihatan. Yesus gak hadir. Yesus di surga, di atas, cuman melongo. Bukan melongo apa? Melongo. Ya, cuman melihat dari surga. Nah, gitu. Saya kaget, saya bilang, waduh, kenapa ya Tuhan? Kok engkau enggak hadir? Engkau cuma melihat saja. Dan Tuhan bilang gini. Karena mereka melakukannya kerutinitasan. Aku inginkan sudah waktunya next level. Tuhan bilang, buat apa engkau baca tiap hari 12 jaminan? Kalau engkau tidak siap untuk next level. Terus saya bilang, waduh, maksudmu next level apa? Tuhan bilang, aku bukan butuh yang namanya pelayanan yang seperti ini. Kalau engkau mau next level, engkau harus tepat di hatiku. Dalam setiap apapun gerakanmu, dalam setiap apa yang lagu yang dinyanyikan, harus tepat di hatiku. Saya kaget saudara. Dan saya barusan sadar bahwa ini sebenarnya level daripada bintang. Tuhan minta sebenarnya. Berarti Tuhan ini memang sedang, istilahnya sedang membuka kesempatan untuk saudara dan saya ini masuk dalam level-level bintang. Karena dia bilang dengan jelas di tempat itu. Lihat, tariannya bagus. Istilahnya secara pandangan mata luar biasa. Tuhan bilang, tapi aku tidak hadir. Aku di atas cuma melihat. Kenapa? Karena mereka belum
mampu untuk tepat di hatiku. Nah ini loh saudara. Makanya saya katakan, kalau di level ini, Tuhan minta kita hidup dalam ketepatan. Bukan hanya sebagai seorang penari, atau song leader, singer, dan semuanya. Bukan. Tapi dalam kehidupan kita juga setiap hari, itu harus tepat. Dan hari-hari ini saya sedang dilatih untuk seperti itu. Berapa kali saudara, saya sampai gini, saya sendiri gak enak saudara. Tapi ya gimana? Karena Tuhan tuh cuma ngomong gini, jadwal nih ya, harus pergi. Tuhan bilang gini, enggak nak, bukan kamu. Aduh Tuhan, sudah dijadwal lama. Tapi Tuhan bilang, bukan kamu. Ya sudah, saya belajar untuk di sini. Karena apa? Di level ini, sudah bukan lagi nama baik yang muncul. Di level ini, sudah lagi tidak pikiran tentang berkat atau apa. Karena itu semua sudah terjamin di hadapan Tuhan. Tapi di level ini, tepat, itu yang Tuhan cari. Saya mau bagikan ini kepada saudara. Karena sudah waktunya untuk saudara next level. Sudah waktunya saudara untuk hidup di istilahnya di level bintang. Mungkin saudara bilang ini, aduh Pak, saya masa sudah di situ. Loh, saya belajar satu hal saudara. Ya, saya belajar satu hal, diajari Tuhan gini. Tuhan cuma kasih ilustrasi begini. Kamu memang belum di level bintang. Tapi kalau kamu sudah belajar dan sudah memfokuskan dirimu untuk ada di level bintang. Engkau bayar harganya di level bintang. Saya katakan, satu kali Tuhan akan angkat engkau dan masuk di situ juga. Ya, jangan tunggu fasilitas. Jangan ngomong gini, nanti pada waktu aku sudah diberkati, itu baru masuk. Lo jangan nunggu gitu. Kita harus pacu dan kita harus, pandangan kita besar. Pandangan kita harus luas dan pandangan kita harus lebih daripada keadaan kita saat ini. Bukan menaikkan diri lo ya, tapi kita mulai memacu untuk membayar harganya lebih, untuk melakukan segala sesuatu yang istilahnya yang lebih daripada yang bisa kita lakukan. Saya percaya Tuhan tidak akan tutup mata. Tuhan akan angkat kita. Tapi banyak anak-anak Tuhan, enggak gitu, tapi lihat keadaannya. Terus merasa tidak mampu, tidak bisa, ya tidak akan naik-naik. Ini waktunya saudara, sudah sangat singkat. Makanya saya katakan, ya, sudah sangat singkat. Nah, apalagi ujian daripada bintang. Lihat Yusuf. Itu ujian bintang. Lihat Maria, ibunya Yesus. Lihat Ayub, itu ujian bintang. Semuanya akhirnya keluar sebagai pemenang. Saudara pikir bahwa Maria ibunya Yesus itu tidak bayar harga? Oh saudara, kalau saudara tahu adat istiadatnya orang Israel, saudara akan ngeri. Kalau engkau jadi Maria, belum tentu mau. Tantangannya setiap hari bisa dirajam. Setiap hari akan dikatakan, oh itu perempuan gak benar. Mungkin kalau Maria datang semuanya menyingkir. Iyalah, zaman dulu gak seperti zaman sekarang. Gak ada suami atau perut melendung. Zaman dulu gak begitu saudara. Iya kan? Dan Maria jelas. Maria tahu didatangi malaikat dan dikatakan, engkau akan mengandung. Maria tahu 9 bulan dia akan bayar harganya. Bukan cuma 1-2 hari. Dan hari-hari terakhir, perutnya sudah besar, saudara. Semuanya pandangannya, ini gak benar ini. Mereka ini pacarannya juga gak benar. Betul gak? Yusuf ini cuma bisa ngomongnya, wae. Ngomong dulunya orang saleh. Enggak lah, buktinya hamil duluan. Padahal enggak salah.
Bisa untuk seperti itu? Engkau tidak salah, engkau tidak lakukan itu, tapi engkau memang dituduh untuk melakukan itu. Dan engkau bisa berkata, ya wes, puji Tuhan. Jadi keset. Itu ujian bintang, saudara. Saya mau katakan pada saudara, keputusan ada di tangan kita masing-masing. Saudara siap atau tidak? Jangan pernah minta fasilitas, tapi buktikan siapa dirimu. Kalau engkau punya karakter seorang bintang, itu akan kelihatan apa yang kau tindakan. Dan Tuhan tidak akan tutup mata. Tuhan pasti akan angkat engkau lebih dan lebih dan lebih lagi. Saya tidak tahu kenapa, tapi hari ini Tuhan jelas katakan ini pada kita semua. Seorang bintang tidak pernah mengeluh. Seorang yang sudah di level bintang tidak ada kata menyerah. Saya kemarin dengarkan, ya itu saya katakan saya senang dengan anak ini. Kenapa? Karena dia kalau udah ngomong tentang militer, waduh saya senang sekali saudara. Dan ternyata ada kelompok-kelompok dalam pasukan khusus negara-negara itu aneh-aneh. Saudara. Itu luar biasa saudara. Ya. Ada satu kelompok ya yang saya tidak usah sebutkan. Ya, itu ujiannya salah satunya, sudah mau tahu? Diikat tangannya, diikat kakinya, dicemplungin di air. Dia harus bebaskan dirinya, naik ke atas, ambil ransel yang 40 kilo, kalau tidak salah. 40 kilo, dia harus pergi ke kota lain dengan jalan kaki. Saya tanya sama dia, ada yang mati? Banyak. Bayangin saudara. Matinya kapan? Lah ya pada waktu itu di air. Masuk, dah bisa keluar lagi. dah bisa lepas. Dan orang ngomong gini. Loh terus kalau mati gimana? Ya sudah, karena pada waktu masuk sudah taken. Mati enggak apa-apa. Tapi pasukan ini, pasukan yang membuat heboh dunia. Lihat. Kau bisa membayangkan? Kalau mau jadi pasukan khususnya dunia saja seperti apa? Kau mau jadi pasukan khususnya Tuhan, harus lebih dong. Jangan takut dengan kematian. Saya senang dengan dengar itu. Wow, ada begitu ya. Ada lagi yang gini, ada lagi gini. Saya bilang, wow, ya saya kok belum tahu ya. Ternyata kok mainannya sudah seperti itu. Dan saya percaya, pada waktu itu sudah dia keluar sebagai pemenang. Dia sudah selesaikan semua. Semuanya akan berkata, memang kamu berhak dapatkan itu semua. Itu keputusan pribadi. Betul? Ya. Pada waktu mau dicegurin ngomong, aku duduk, ada ceri, mundur. Lah ya bisa. Betul kan? Tapi tidak ada yang pernah berkata seperti itu. Masuk. Bas. Dan istilahnya mereka bilang, ya sudah. Emang gagal ya mati. Makanya anak-anak Tuhan itu maaf ya, banyak yang pengecut. Sebenarnya motivasinya ikut Tuhan itu cuma apa? Pengen berkatnya doang. Ya kan? Pengen berkat, pengen kelimpahan. Nah, itu tuh. Kalau sudah bicara tentang pengorbanan, bicara tentang harga yang harus dibayar. Aduh mundur aja, mundur ah. Aku kok ngeri. Bukan waktunya untuk mundur. Ini waktunya untuk kau jalan dan raih kemenangan. Makanya saya katakan, ini tawaran dari Tuhan. Semua yang hadir, semua yang streaming. Ini tawaran. Bisa enggak untuk kau berkata gini, mampukan aku Tuhan, tapi engkau lihat hatiku. Aku mau jadi masuk di level bintang. Saya enggak mau katakan bahwa kita berkata, aku mampu. Tidak akan mampu. Mau. Dan mari proses aku Tuhan.
Aku mau untuk ada di level bintang. Dan orang-orang yang seperti itu siap. Dalam waktu yang dekat, Tuhan pasti akan istilahnya wisudakan kalian. Proses akan jalan. Dan kalian akan lihat, Tuhanmu bukan Tuhan yang main-main, tapi Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kau akan lihat perbuatannya yang tidak ada jadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin. Benar, saudara? Dahsyat luar biasa. Makanya saya katakan sekali lagi, percayalah, semua yang saat ini terjadi, ini menggenapi firman, dan semua sudah tertulis dalam firman. Tergantung saudara mau masuk, ikut di alur ini, atau kau keluar dan bikin jalan sendiri. Kau bikin jalan sendiri, siaplah, tujuannya bukan surga, neraka bagianmu. Benar-benar saudara, pilihan di tangan saudara. Amin. Yuk kita. Kita mau naikkan pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap benih yang sudah ditaburkan buat setiap kami di malam hari ini Tuhan. Biar itu menjadi benih yang sangat subur, berakar, bertumbuh dan berbuah dengan sangat lebat. Terima kasih buat perjumpaan pribadi yang Kau lakukan untuk setiap kami. Biar setiap kami menerima anugerah yang sempurna yang daripadamu, untuk bisa berdiri dalam puncak tertinggi yang sudah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita mau buka tangan kita mau terima berkat yang sempurna yang dari Tuhan. Tuhan, biar kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup setiap kami. Kami akan terbang semakin tinggi dan kuat, dan apapun yang ada di tangan kami menjadi besar. Kami akan diberkati untuk memberkati banyak orang. Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Mari semua yang sepakat kita sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara yang sudah bergabung, yang sudah hadir kebaktian hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan, dan jangan pernah menyerah seperti tema kita, never give up. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.